Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Aulia Sapitri dengan nomor induk mahasiswa 20050760010. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Angkatan tahun 2020 Universitas Mula Warman. Di kesempatan kali ini saya akan mereview materi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 4 membaca kemarin dengan judul Modal Membaca. Baik, masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian, tujuan, dan modal dari keterampilan membaca. Yang pertama ada modal membaca. Modal yaitu ada pengetahuan dan pengalaman. Menurut Nur Hadi tahun 2010 ayat 13, pengetahuan, pengalaman, dan konsep-konsep tentang untuk memperlancar proses membaca seseorang pembaca harus memiliki segala sesuatu merupakan modal utama untuk membaca. Yang kedua, kemampuan berbahasa, kemampuan berkomunikasi lisan. Kemampuan membaca adalah kemampuan seseorang setelah ia dapat berkomunikasi lisan, atau dengan kata lain dalam urutan perolehan kemampuan berbahasa urutan normal, komunikasi lisan mendahului komunikasi tulis. Yang kedua, kemampuan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi lisan. Kemampuan membaca adalah kemampuan seseorang setelah ia dapat berkomunikasi lisan, atau dengan kata lain, dalam urutan perolehan kemampuan berbahasa dalam urutan normal, komunikasi lisan mendahului kemampuan komunikasi tulis. Sebelum dapat membaca atau menulis, tentu harus dapat berbicara dan mendengar terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu pengetahuan tentang teknik membaca. Secara garis besar, pengetahuan tentang teknik membaca itu meliputi pengetahuan tentang aspek-aspek dalam membaca, pengetahuan tentang teknik membaca cepat, dan berikutnya yaitu pengetahuan tentang membaca telaah. Yang A, pengetahuan tentang aspek-aspek dalam membaca meliputi yaitu pertama ada keterampilan mengenali kata dan tanda baca, yang kedua ada keterampilan memahami makna tersurat, yang ketiga ada keterampilan membaca kritis, dan yang terakhir ada kemampuan membaca kreatif. Yang B, pengetahuan tentang teknik membaca cepat. Berikutnya B, pengetahuan teknik membaca cepat. Yang pertama yaitu kemampuan membaca pemahaman dengan kecepatan di atas 400 kata per menit. Yang kedua, kemampuan membaca dengan teknik skimming. Yang ketiga, kemampuan membaca cepat dengan teknik scanning. Yang C, pengetahuan tentang membaca telaah. Yang pertama ada metode SQ3R, yaitu Survey, Question, Read, Recite, and Review. Yang kedua ada PQRST, yaitu Preview, Question, Read, Summarize, and Test. Yang ketiga ada metode PQ3R, yaitu Prepare, Question, Read, Recite, and Review. Yang keempat yaitu tujuan dari membaca. Tujuan membaca dianggap juga sebagai modal dalam membaca. Kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh para ahli dari beberapa penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa pertama yaitu gerakan bola mata waktu membaca berubah kecepatannya sejalan dengan perubahan tujuan membacanya. Yang kedua yaitu kemampuan seseorang dalam memahami bahan bacaan secara nyata dipengaruhi oleh tujuan membacanya. Yang ketiga yaitu tujuan membaca yang terumuskan secara jelas akan mempengaruhi perolehan pemahaman bacaan. Yang keempat yaitu seseorang yang mempunyai daya baca yang tinggi atau baik mampu memanfaatkan teknik membaca yang bervariasi sejalan dengan tujuan membaca yang akan dicapainya. Yang B yaitu definisi keterampilan membaca. Membaca adalah salah satu dari 4 kemampuan berbahasa pokok dan suatu bagian atau komponen dari komunikasi tulisan. Dalam komunikasi tulisan, lambang-lambang bunyi diubah menjadi lambang-lambang tulisan atau huruf. Yang pertama ada membaca adalah aktivitas yang kompleks
dengan menggerakkan sejumlah tindakan-tindakan yang terpisah-pisah. Yang kedua, yaitu membaca dapat didefinisikan pula sebagai suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Materi berikutnya yaitu kemampuan berbahasa lisan dan jenis-jenis situasi dalam membaca. Yang pertama, kemampuan berbahasa lisan. Kemampuan membaca adalah kemampuan seseorang setelah ia dapat berkomunikasi lisan atau dengan kata lain dalam urutan perolehan kemampuan berbahasa. Dalam urutan normal, kemampuan lisan mendahului komunikasi tulis. Sebelum orang dapat membaca dan menulis, tentu harus dapat berbicara dan mendengar terlebih dahulu. Contohnya di mana anak kecil lebih dulu belajar bicara sebelum ia dapat menulis, karena biasanya berbicara saat berkomunikasi secara lisan cenderung kurang berstruktur dibandingkan dengan ekspresi tulis yang lebih berstruktur. Yang kedua yaitu jenis-jenis situasi dalam membaca. Yang pertama yaitu membaca nyaring. Membaca nyaring merupakan proses mengkomunikasikan isi bacaan dengan nyaring kepada orang lain. Yang kedua yaitu membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif merupakan membaca yang dilakukan secara luas. Pada siswa diberikan kebebasan dan keleluasan dalam hal memiliki baik jenis maupun lingkup bahan-bahan bacaan yang dibacanya. Yang ketiga yaitu membaca intensif. Membaca intensif merupakan program kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama. Dalam membaca ini, para siswa hanya membaca satu atau beberapa pilihan dari bahan bacaan yang ada. Materi berikutnya yaitu pengetahuan tentang teknik membaca. Teknik membaca yang pertama ada baca pilih atau selecting. Dilakukan dengan cara memilih bahan atau bagian bacaan yang dianggap relevan dengan kebutuhan pembacanya. Yang kedua yaitu baca lompat atau skipping. Dipakai untuk menemukan bagian bacaan dengan relevan kebutuhan pembacanya. Dilakukan dengan cara melompati bagian-bagian yang tidak diperlukan. Yang ketiga yaitu bacaan layap atau skimming, adalah membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan. Ia juga menyebutkan bahwa skimming bacaan adalah mencari hal-hal yang penting dari sebuah bacaan, yaitu ide pokok dan detail yang penting dalam hal ini tidak selalu di permukaan awal, tetapi terkadang di tengah ataupun di akhir bacaan. Yang keempat ada baca tatap atau scanning. Jenis membaca ini adalah jenis membaca yang sangat cepat. Sudarso pada tahun 2006 ayat 89 menyebutkan bahwa scanning adalah sebuah teknik membaca untuk mendapatkan suatu informasi tanpa membaca yang lain-lain. Materi berikutnya yaitu tipe pembaca yang tidak efisien dan masalah umum dalam membaca. Tipe-tipe pembaca yang tidak efisien diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membaca dengan memfokalkan apa yang dibacanya. Kedua yaitu membaca sambil bergerak. Yang ketiga yaitu membaca sambil tiduran atau berbaring. Yang keempat ada membaca tidak berkonsentrasi. Adapun beberapa masalah dan hambatan yang sering terjadi dalam membaca pada setiap orang, masalah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu rendahnya tingkat kecepatan membaca. Yang kedua yaitu minimnya pemahaman yang diperoleh. Dan yang terakhir ada kurangnya minat membaca. Baik, sebagai penutup dari akhir materi yang saya review pada hari ini, saya akan memberi kesimpulan. Kesimpulannya yaitu membaca adalah salah satu dari 4 kemampuan berbahasa pokok dan suatu bagian
atau komponen dari komunikasi lisan. Kemampuan membaca adalah kemampuan seseorang setelah ia dapat berkomunikasi lisan. Keterampilan membaca adalah proses produksi yang menghasilkan pengetahuan, pengalaman, dan sikap-sikap baru. Membaca juga dapat diartikan bahwa membaca itu merupakan aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor yang datangnya dari dalam diri pembaca atau faktor luar. Selain itu, membaca juga dapat diartikan sebagai jenis kemampuan manusia sebagai produk belajar dari lingkungan dan bukan kemampuan yang bersifat instingtif atau naluri yang dibawa sejak lahir. Jadi semakin banyak dan sering seseorang membaca, maka semakin kaya pula ia pengetahuan dan pengalamannya, yang berarti semakin banyak pula modal yang dimilikinya untuk membaca.